Ini podcast limited edition ya, karena hanya akan ada satu episode saja. Oke, di perbincangan kita pada kali ini kita akan membahas tentang Pancasila. Sebelum masuk ke pembicaraan, ada baiknya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Selvi Sabila Balkis selaku moderator atau host pada podcast kali ini. Ya, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Saidan Fawaz Atila, bisa dipanggil Saidan. Ya, perkenalkan, nama saya Arif Mutakin, saya biasa dipanggil Arif. Perkenalkan, nama saya Evan Pasar Syaban, biasa dipanggil Evan. Oke, kita sebelum masuk ke materi ya, kita tanya dulu nih. Pasti kan udah gak asing ya dengan Pancasila ini kan. Udah dari kecil ya dia jadi Pancasila gitu kan. Kira-kira udah mengenal Pancasila dari kapan nih? SD, SMP, atau SMA? Atau baru akhir-akhir ini? Ya, yang pasti dari SD ya, karena di SD itu ada yang namanya upacara, yang dimana di situ ada pembacaan teks Pancasila itu, jadi saya mengerti tentang Pancasila dari situ. Dan ada pun pembelajaran dari PKN di SD. Mungkin dari Mas Arif SMP. Kalau saya tahu Pancasila itu dari waktu TK, hanya Pancasilanya saja. Pancasila. Kalau isi-isinya saya tahu waktu saya beranjak mulai kelas 1, seperti apa yang tadi dikatakan oleh Zaidan. Waktu upacara kan sering dibacakan Pancasila gitu. Jadi dari situ saya tahu kalau Pancasila itu ada 5 sila. Ya, saya tahu Pancasila dari SD ya, sama seperti Mas Zaidan dan Mas Arif ya. Jadi buku pelajaran PKN juga ada pembelajaran Pancasila. Terima kasih. Oke, itu tadi berarti udah lama banget ya kenalnya sama Pancasila ya. Nah, Pancasila itu ya buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, Pancasila itu selain sebagai dasar negara dan juga ideologi, Pancasila itu juga sebagai filsafat yang mana mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pandangan masyarakat Indonesia dalam bertingkah, berperilaku dan bertutur kata dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai filsafat sendiri itu ada 3 aspek nih teman-teman. Ada aspek ontologi, aspek epistemologi, dan ya, jadi Pancasila sebagai filsafat itu dibagi menjadi 3 aspek ya teman-teman. Ada aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Nah, menurut Zaidan nih, Pancasila sebagai filsafat dengan aspek ontologi itu sebenarnya apa sih? Ya, bisa tolong dijelaskan. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang pengertian tentang ontologi, ontologi sendiri berasal dari singkatan yaitu bahasa Yunani, dari ontos yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu. Ya, kemudian kita beranjak tentang apa itu ontologis. Ontologis adalah istilah dari bahasa Yunani yang tadi ya, yang artinya ada dan ilmu. Ontologis memiliki arti bahwa suatu yang memiliki wujud atau berwujud, setara logos adalah yang berarti ilmu. Dengan begitu, bisa diartikan bahwa ontologi adalah ilmu atau teori yang mempelajari mengenai wujud yang ada. Oke, selanjutnya ada aspek epistemologi ini. Kira-kira menurut Mas Arif nih, aspek epistemologi itu apa sih ya? Tolong dijelaskan. Oke, jadi aspek epistemologi itu kalau didefinisikan sebagai cabang filsafat yang berkaitan dengan sifat, asal, karakter, serta jenis pengetahuan. Masalah utama dalam epistemologi yaitu bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan. Kesimpulan singkatnya, epistemologi adalah sesuatu yang membahas secara mendalam mengenai proses dalam usaha manusia dalam memperoleh ilmu seperti sumber, struktur, macam metode, dan validitas pengetahuan. Cara kerjanya epistemologi sejatinya sering
memulai spekulasi dengan berasumsi bahwa mereka mengetahui banyak hal. Seperti kebanyakan orang, ketika asumsi tersebut direnungkan oleh mereka, itu tidak sebentar dan seakurat daripada yang kita sadari. Seseorang akan berpikir bahwa keyakinan mereka yang paling kuat ternyata meragukan. Dalam kondisi ini, keraguan semacam tersebut muncul dari anomali-anomali tertentu dalam pengalaman orang tentang dunia. Dua anomali yang ada disebut oleh Martinez sebagai dua problematika epistemologi, di mana secara alamiah kedua anomali itu mengilustrasikan bagaimana manusia mempertanyakan klaim umum atas pengetahuan yang ada atau tentang dunia. Sebenarnya seseorang baru bisa dikatakan berpengetahuan jika ia telah sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Artinya, pertanyaan epistemologi itu bisa menggambarkan manusia mencintai pengetahuan. Epistemologi sendiri bertujuan untuk menganalisis proses mendapatkan ilmu pengetahuan, bagaimana cara kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, langkah awal yang harus kita lakukan di mana proses tersebut dimulai dan kapan harus berakhir. Contohnya, kita berkuliah, kita harus mulai tahun berapa dan kita harus bisa selesai kuliah itu pada tahun berapa dengan estimasi yang sudah kita tentukan dari awal. Jadi epistemologi seperti itu yang dipelajari dari epistemologi itu agar kita bisa membantu manusia untuk memahami macam asumsi dasar ilmu pengetahuan serta memahami kekuatan dan kelemahan dalam sistem metode ilmiah. Terima kasih. Menurut saya kalau epistemologi itu seperti itu. Oke, selanjutnya nih ada aspek aksiologi nih. Menurut Evan gimana nih aspek aksiologi itu seperti apa sih? Ya, cek. Menurut saya aspek aksiologi pertama, aspek aksiologi merupakan rumus berasal dari istilah Yunani ya, aksios yang berarti nilai, manfaat, pikiran atau ilmu. Dalam pengertian yang modern disamakan dengan teori nilai, yang sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik, bidang yang menyelidiki hakikat nilai, kriteria dan kedudukan metafisika suatu nilai. Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila. Pancasila secara aksiologi memiliki tiga dimensi nilai. Ketiga nilai tersebut adalah nilai dasar, yaitu nilai-nilai dasar dari Pancasila yang dapat dibanggakan lagi meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai keadilan, dan nilai keadilan. Kemudian dimensi nilai kedua adalah nilai instrumental, yaitu nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam pengaturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dimensi nilai ketiga adalah nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita dilaksanakan dalam kenyataan, sekaligus sebagai batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk etik atau nilai normal merupakan dasar perkara yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkegiatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia secara mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Ya, mungkin itu menurut saya aspek aksiologi. Terima kasih. Oke, jadi kebanyakan ini artinya dari bahasa Yunani ya, seperti sebagai aspek biologi dan juga aspek aksiologi. Untuk aspek epistemologi atau apakah dari bahasa Yunani juga? Oh, bukan. Oke,
juga aspek-aspeknya, teman-teman semua bisa apa ya, lebih semangat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekian dari kami, kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.